Salam untuk semua guru, salam hebat dan salam bahagia. Bab yang akan saya ajarkan di sini adalah bab 1, yaitu mengenali diri dan peran yang mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Ya. Sebagai pendidik kita tahu bahwa kita hidup sebagai seorang guru yang terus-menerus diharuskan dan diharapkan untuk selalu siap belajar. Ketika kita menghadapi siswa dan murid, kita dituntut bahwa kita harus sabar, kemudian harus jujur, harus merasakan bahwa murid-murid kita adalah merupakan sebagai teman-teman kita. Ya. Sebagai pendidik, kita harus selalu belajar. Karena apa? Karena kemajuan di era yang sekarang, era digital, itu menuntut kita harus selalu belajar. Kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Ya. Ketika kita menghadapi siswa yang berbagai macam beragam karakter, ya, ada siswa yang pendiam, kemudian ada siswa yang ingin diperhatikan, kemudian ada siswa yang istilahnya itu nakal. Kita harus bisa mengayomi mereka, kita harus bisa membawa mereka agar mereka itu membuat kita itu selalu merasa bahagia, agar siswa kita merasakan bahwa mereka berada di rumah, terasa at home. Ya. Kemudian untuk meningkatkan karakter guru, ya, kita harus selalu membuka wawasan yang lebih tinggi ketika kita mempelajari era digital yang sekarang ini. Kita harus selalu belajar. Ya. Kemudian apa peran saya sebagai guru? Ya. Ketika kita merasakan bercita-cita ingin menjadi guru, ya, kita merasakan bahwa ketika kita dulu belajar, ya, kita melihat bahwa ada guru yang kita kagumi, ada guru yang kita benci, ya. Ada dua karakter guru yang kita bahas di sini, ya. Ketika kita berada di posisi murid, kita melihat ada sosok guru yang sabar, penyayang, kemudian ada sosok guru yang melihat ada posisi menghadapi masalah, bisa memetakan masalah. Itu adalah sosok guru yang merupakan guru yang kita kagumi. Kemudian ada misal ada guru yang galak, mempermalukan muridnya di depan siswa, di depan teman-temannya. Itu adalah merupakan sosok guru yang kita takuti. Kemudian kita bisa merasakan sekarang kita menjadi guru. Ketika kita menjadi guru, apakah pengulangan semasa kita menjadi siswa akan kita ulangi lagi? Akan dibawa kemanakah kita ketika kita sebagai seorang guru? Apakah kita akan menjadi guru yang akan dikagumi oleh siswa-siswanya, sebagai guru yang sabar, kemudian sebagai guru yang dengan lemah lembut mendidik mereka untuk menjadi anak yang nantinya masa depannya akan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa? Akan kemanakah anak-anak kita ketika kita didik, kemudian mereka akan menjadi manusia yang merdeka? Ya. Di sini kita akan merasa bahagia ketika anak-anak kita, ketika kita didik, kemudian ketika mereka sudah besar, mereka sudah menjadi siswa yang berhasil. Alangkah bahagianya kita. Kemudian ingin menjadi guru seperti apa saya? Ya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara,
ing aso sumtulodo ing madya mangun kaso tuturi handayani. Ya, ketika kita menjadi guru, kita harus memberikan contoh. Ya, ing aso sumtulodo, kita memberikan teladan bagi siswa-siswa kita. Kemudian di tengah-tengah kita akan mengikuti kemana arah yang guru tersebut diberikan kepada kita. Kemudian di belakang kita akan membetulkan ketika kita menghadapi masalah. Ada seorang guru kemudian atau ada yang mengarahkan untuk menuju ke tempat yang betul. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini peran untuk yang peran saya sebagai guru, ya, di sini kita akan selalu belajar ketika kita menghadapi siswa-siswa di era digital ini. Jadi kita akan memberikan kekuatan solusi kepada siswa-siswa kita ketika siswa-siswa kita selalu terus maju untuk belajar. Kemudian akankah siswa-siswa kita menjadi berhasil? Itu menjadi pertanyaan kita. Akankah siswa itu gagal? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kita harus selalu standby, siap untuk selalu belajar dan belajar terus, supaya siswa kita selalu bertambah maju, kemudian menjadi dewasa, mereka akan menjadi orang, kita akan sangat bahagia. Maju terus siswa kita, hidup SMK Yos. Terima kasih.